Halo semuanya, kembali lagi di Daring, Dewa Sharing. Di saat pandemi seperti ini, banyak banget orang-orang yang mencari uang dengan cara tidak halal nih teman-teman. Salah satunya itu dengan menipu. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu cara penipuan, yaitu melalui smishing dan juga phishing, supaya teman-teman bisa terhindar dari smishing dan phishing ini nih. Oke, pertanyaan pertama, apa sih itu smishing, Kak Hari? Dan bedanya dengan phishing itu apa sih? Smishing ya, smishing sama phishing. Oke, aku jelasinnya yang phishing dulu ya. Kalau phishing itu kan upaya penipuan ya untuk mendapatkan informasi atau data sensitif seperti nama lengkap kita, password, informasi kartu kredit, dan sebagainya melalui media elektronik dengan menyamar sebagai sosok pihak yang dapat dipercaya. Nah, phishing ini biasanya paling banyak ditemukan dalam bentuk email. Nah, si pelaku ini akan ngirimin email yang mengatasnamakan pihak tertentu dan memancing korban untuk mengklik link yang tercantum di dalam email tersebut. Nah, biasanya mengandung desakan tuh, misalkan rekening akan diblokir, terus keamanan akun yang terancam, terus password harus diganti. Nah, nanti pas diklik linknya sebenarnya itu nggak mengarah ke link dari website utama tersebut, tapi malah masuk ke link phishing websitenya itu. Nah, kalau smishing sendiri, smishing itu sebenarnya sama aja ya, penipuan phishing juga. Cuman bedanya adalah mereka melalui media pesan elektronik atau SMS, atau bisa kita sebut juga SMS phishing. Nah, dengan dia tahu nomor handphone kita, pelaku bisa ngirimin SMS atau pesan singkat ya, mengataskan pihak terpercaya yang bertujuan untuk mengelabui kita semua ya, dengan mengirimkan link yang berbahaya, isinya malware, atau ngarahin kita juga ke website buatan si pelaku. Nah, dibanding email yang tadi, pesan dalam bentuk SMS ini terasa lebih personal ya. Kenapa? Karena membuat korbannya itu kurang waspada. Kayaknya tahu nih, kok bisa tahu nomor kita dari mana. Jadi sepertinya benar-benar personal. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya smishing dan phishing itu kurang lebih sama ya, Kak Hari. Cuman yang membuat mereka berbeda adalah pertama dari media yang mereka gunakan. Kalau smishing itu lebih ke text message atau SMS, dan kalau phishing itu lebih melalui media yang lebih luas ya, misalkan email atau misalkan telepon, seperti itu. Dan kalau misalkan smishing itu dia itu sifatnya lebih personal, karena mereka tahu nomor telepon dari korban, dan juga biasanya kalau misalkan di SMS phishing itu kan biasa halo nama kalian gitu, atau misalkan halo Lintang, coba nih ganti kode OTP kamu gitu, seperti itu ya misalkan ya, Kak Hari. Oke. Cuman biasanya lebih dikiriminnya halo selamat siang Pak atau Bu, kayak begitu kan. Kalau enggak dear pelanggan setia kami, seperti itu sih. Jadi memang terasa lebih dekat ya kalau misalkan smishing itu. Oke. Betul. Terima kasih Kak Hari. Mungkin kita pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih kita perlu waspada terhadap phishing atau smishing, Kak Hari? Kenapa kita harus waspada ya, supaya kita nggak gampang ketipu aja sih. Soalnya kan ya aktivitas phishing atau smishing ini kan tujuannya adalah untuk mengkoleksi data kita ya, supaya si hacker ini bisa meng-social engineering kita. Meng-social engineering gimana? Itu kayak nge-hack tapi versinya social engineering, atau kalau misalkan disingkat jadi soceng gitu ya, untuk mengsoceng kita untuk dapetin data-data kita, dan akhirnya dipakai data-datanya sama si hacker ini. Nah, jadi si hacker ini nanti bisa pakai informasi kartu kredit kita lah, atau misalkan pakai email kita diganti passwordnya untuk kepentingan dia lah, intinya kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus waspada supaya nggak gampang ke hack lah. Oke. Jadi kenapa perlu waspada? Karena ya tentunya data-data kita diambil, dan bisa saja data-data kita digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya tuh teman-teman. Jadi harus hati-hati nih terhadap smishing atau phishing. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kita tahu bahwa pesan yang kita dapatkan itu berupa smishing atau phishing, Kak Hari? Gimana kita tahu? Biasanya itu kalau misalkan pesan ya, kalau misalkan phishing ya, kalau misalkan kita dikirimin email, itu biasanya mengandung desakan-desakan tertentu. Cepat ganti password kalian karena nanti bisa dihack. Contohnya seperti itu. Ada nanti dikirimin link, pasti kita klik linknya, akhirnya seperti yang saya bilang tadi,
itu nggak masuk ke website utamanya dia, melainkan website yang dibuat oleh si pelaku hacker ini, website phishing kayak gitu. Nah, kalau misalkan itu juga bisa dilihat dari alamat emailnya dia. Alamat emailnya dia itu menggunakan alamat email gratisan atau enggak. Atau hati-hati juga, kadang-kadang dia bisa nyamar, bener-bener nyamar, dia pakai alamat email, contohnya misalkan @dewaweb.com, bener-bener, padahal dia nggak pernah punya alamat email itu. Nanti pas kita reply, nggak masuk ke alamat email @dewaweb.com gitu, tapi ke alamat email dia sendiri. Jadi kayak di kayak di masking gitulah. Nah, itu harus hati-hati. Cara hindarinya gimana? Ketika kita tahu ya, ketika kita tahu dapat email seperti itu, kita pastiin kalau misalkan kita ragu, kita langsung telepon aja ke provider, misalkan ke bank atau misalkan ke Dewaweb. Ini bener nggak nih dari Dewaweb ada yang ngirimin email kayak gini? Seperti itu. Nah, kalau untuk smishingnya sendiri, kalau SMS itu sendiri, sebenarnya kita bisa lihat yang dikirimkan itu biasanya si hacker-hacker ini ya, mereka itu kiriminnya pakai nomor pribadi, nggak pakai nomor perusahaan. Biasanya kalau pakai nomor perusahaan kan ya dia nomornya nomor ini ya, nomor resmi gitu ya. Jadi kita nggak bisa reply di situ tuh. Dia kadang-kadang nggak minta reply, dia cuma kasih tahu aja. Nah, sedangkan kalau misalkan nomor pribadi atau hacker yang smishing ini, dia akan minta tolong reply segera di sini. Isinya pokoknya desakan-desakan deh. Sekali lagi kalau misalkan ragu, langsung telepon aja ke pihak banknya atau pihak institusi tertentunya, atau misalkan di Dewaweb, ya telepon lagi di Dewaweb, pastiin dikirim nggak kayak gini gitu. Oke, jadi tadi Kak Hari udah kasih tahu nih beberapa cara supaya kita tahu apakah pesan yang dikirimkan itu phishing atau smishing. Yang pertama, tadi ada informasi dari pengirim. Kalau misalkan kalian lihat pengirimnya itu dari nomor pribadi atau misalkan email pribadi, itu boleh dicek lebih lanjut apakah itu benar-benar dari official website-nya atau official company-nya. Yang kedua, kita bisa lihat juga dari teks atau pesan yang dikirimkan oleh pengirim itu. Kalau misalkan isi pesannya berisi desakan, kalian patut curigai dan kalian mungkin bisa telepon lebih lanjut ke providernya atau mungkin ke perusahaan officialnya untuk konfirmasi lebih lanjut nih, apakah itu benar-benar pesan dari mereka, misalkan untuk mengganti kode password lah atau misalnya mengganti email. Dan yang terakhir, kalian juga perlu perhatikan lagi nih, kadang penipu ini sekarang udah makin canggih dan makin pintar. Mereka bisa istilahnya mengganti email mereka, email pribadi mereka, face-nya itu menjadi email perusahaan, misalkan lintang@dewaweb.com. Ternyata pas kalian reply itu lintang@gmail.com. Jadi itu kalian juga perlu perhatikan kembali ya teman-teman untuk hal-hal berikut. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Hari untuk daring hari ini. Tips dan trik dari Kak Hari untuk terhindar dari smishing atau phishing. Bagaimana tuh Kak Hari? Oke, ini ada beberapa ya. Yang pertama, jaga informasi pribadi kita, jangan berikan ke siapapun. Terus jangan buka email atau SMS dari pengirim yang mencurigakan, apalagi ngeklik ya linknya ya. Nah, terus hindari juga menggunakan wifi publik untuk keperluan pribadi, seperti melakukan transaksi atau mengakses aplikasi perbankan. Kalau bisa pakai VPN aja. Nah, terus jangan menyimpan informasi kartu kredit di situs e-commerce ya, itu hati-hati. Kadang-kadang kita merasa itu udah aman, tapi lebih baik jangan sih. Itu salah satunya ya. Terus pastiin lagi ya, kalau misalkan kita dapat email yang aneh-aneh, udah abaikan aja lah. Kalau misalkan kita ragu, langsung aja telepon ke official ininya, perusahaannya. Oke, jadi itu ya beberapa tips dan trik dari Kak Hari agar kalian bisa terhindar dari smishing. Oke teman-teman, jadi sekian video daring pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di daring selanjutnya. Bye-bye! Cari hosting yang aman, Dewa.